Nah, bagi kita hari ini wajibnya puasa Ramadan itu diawali oleh apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sumu li ru'yati wa afdiru li ru'yati." Berpuasalah karena melihat hilal dan nanti berbukalah untuk Syawal karena melihat hilal. Hilal itu adalah bulan yang pertama yang mengawali sasi baru. Nah, sengaja sasinya buatan kula terjemahkan biar orang bingung ya. Bulan yang menandakan bulan baru, bulan yang menandakan datangnya sasi baru, itu namanya apa? Hilal. Nah, hilal itu bisa dilihat dengan mata kepala atau dengan teropong, atau bisa dihitung dengan ilmu falak atau ilmu hisab. Nah, ketika hitungan dan penglihatan menunjukkan hilal, maka berarti besok masuk bulan Ramadan, masuk bulan baru yaitu bulan Ramadan. Nah, ibu bapak sekalian, kemungkinan ini kalau usah ditutup-tutupi, kemungkinan kita akan berbeda lagi tahun ini, ya. Dan perbedaan awal puasa sudah terjadi sejak zaman sahabat. Dulu sahabat namanya Quraib itu diutus oleh khalifah untuk ke Muawiyah yang ada di Syam. Singkat cerita, Quraib pulang ke Madinah di bulan Ramadan. Sampai di Madinah ditanya oleh sahabat Ibnu Abbas, "Wahai Quraib, kamu berpuasa hari apa di Syam?" Mulai hari apa puasa di Syam? Hari Sabtu. Karena kami di sana melihat hilal Jumat sore. Oh begitu. Kalau kami di sini kita puasa mulai hari Ahad, Jumat Minggu, karena kita baru melihat hilal di Sabtu sore. Jadi berbeda, awal Ramadan bukan sesuatu yang asing. Bahkan sejak zaman sahabat sudah terjadi. Nah, oleh karena itu seandainya ini nanti benar-benar berbeda lagi, kita sikapi dengan dewasa. Ilmu falak dan ilmu dan ru'yah tidak saling menafikan, tapi saling melengkapi satu sama lain. Nah, ketika hilal benar-benar sudah terlihat, setelah terbenam matahari tanggal 29 misalnya atau tanggal 30, maka berarti besok hari kita sudah wajib berpuasa Ramadan. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Lah sebetulnya siam atau puasa itu apa Pak? Siam atau saum secara bahasa al-imsak, apa Bu? Menahan diri. Itu makna bahasanya puasa. Sedangkan menurut fikih, puasa itu adalah al-imsaku 'anil muftira min tulu'il fajr ila ghurubi syams bi arkanin wa syara'ita makhsusah. Sedangkan menurut fikih yang namanya puasa menahan diri, artinya tidak melakukan hal-hal yang membatalkan dari fajar sampai terbenam matahari. Maka puasa itu adalah satu-satunya ibadah yang tidak melakukan apa-apa. Puasa itu disebut ibadah tarkiyah. Aneh nih. Ibadah niku kan umume nak ora perbuatan ucapan. Ya. Ibadah niku kula maksud Bu, Pak. Ibadah niku pada umumnya adalah ucapan atau perbuatan. Kecuali puasa. Justru berpuasa itu artinya apa? Tidak apa-apa. Loh, kan definisi ini apa? Menahan diri, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa.
berarti puasa itu justru tidak melakukan apa-apa. Itulah keistimewaan puasa. Ibadah tarbiyah, ibadah yang maka kalau nak maca baliho niku rada baliho selamat melaksanakan ibadah puasa. Puasa itu bukan melaksanakan apa-apa. Jadi puasa itu justru meninggalkan apa-apa. Nah, justru karena puasa itu ibadah tarbiyah, maka hanya manusia dan Allah saja yang tahu apakah seseorang berpuasa atau tidak. Ibu bapak sekalian, mohon diperhatikan. Setiap ibadah harus ada rukun dan syarat. Syarat dan rukun itu dua hal yang harus ada. Cuma bedanya, kalau syarat sesuatu yang harus ada tetapi bukan menjadi bagian dari ibadah. Karena betul. Nah Bu, kalau syarat sesuatu yang harus ada tapi bukan bagian dari ibadah. Contohnya apa? Kalau dalam sholat nutup aurat itu syarat. Harus ada nutup aurat, tapi nutup aurat bukan bagian dari sholat. Kalau rukun sesuatu yang harus ada dan menjadi bagian dari ibadah tersebut. Contoh, kalau sholat niyat, takbiratul ihram, berdiri ketika mampu, rukuk, sujud dan seterusnya. Itu rukun-rukun sholat harus ada dan menjadi bagian dari sholat. Sekarang puasa pun demikian, ada syarat. Syaratnya poso, 1 Islam, 2 balik, 3 berakal, mulon majnun, tidak wajib poso. Jadi nasi kepengen rasa wajib poso, syaratnya apa? Muandri melaku udah, ini kan orang wajib poso. Dan tidak ada mawani serta akdar, tidak ada hal-hal yang menghalangi puasa dan udur-udurnya. Contoh yang menghalangi wajibnya puasa adalah haid bagi perempuan, nifas. Sedangkan udur yang membolehkan orang tidak puasa, 1 tua yang tidak mampu lagi berpuasa, 2 perjalanan jauh, 3 sakit yang jika berpuasa sakitnya kata dokter tidak sembuh-sembuh atau makin parah. Ini syaratnya. Nah, menurut syaratnya kosong. Kalau ditanya sakit nomor sebutkan syarat-syarat wajib puasa. 1 nyagak tenang, gen nancep jane ngoten. Nah, mula para bapak para ibu wonten sing nyatet saya. Ini tradisi bagus. Oh, direkam nanti dilihat. Yang kedua adalah arkan. Kalau rukun puasa itu hanya 2. 1 niat. Yang kedua adalah menjauhi seluruh yang membatalkan puasa. Itu rukun puasa. Nah, tapi khusus ibadah syam, niat tidak bareng dengan perbuatan ibadahnya. Kalau sholat, niatnya diawali ketika takbiratul ihram. Jadi membaca usolli ini ku dereng niat, tapi disebut talfidun niat, melafalkan niat. Niat yang sesungguhnya adalah ketika Allahu Akbar di dalam hati. Ya, meskipun sebagian ulama membolehkan usolli kemudian langsung Allahu Akbar, itu niatnya sebelum takbiratul ihram dalam waktu yang tidak terjeda, ada yang membolehkan. Tapi pada prinsipnya, pada dasarnya, sing jenenge niat itu bersama dengan ibadah itu sendiri. Karena niat itu rukun. Maka kalau rukun bersamaan dengan ibadahnya. Sholat itu ibadah pertamanya apa? Takbiratul ihram. Berarti niat pada saat takbiratul ihram itu. Tetapi untuk puasa Ramadan tidak. Niat puasa Ramadan justru harus dilakukan malam hari sebelum fajar
menyingsing. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyiti siyama ila laili fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak niat puasa Ramadan sejak malam, maka tidak sah puasanya. Harus sejak malam. Malam itu sebelum fajar. Maka kalau Ramadan sebaiknya, dan ini sudah dilakukan para imam tarawih, setelah tarawih selesai dipandu oleh imam membaca dan meniatkan siang Ramadan. Nawaitu shaumal ghadin ila akhirih, dipandu oleh imam dan hatinya orang mengucap lisannya tapi hatinya tidak niat. Hatinya juga ikut niat, saya berniat puasa besok Ramadan fardhan lillahi ta'ala. Itu hatinya juga ikut niat. Yang kedua, ketentuan tentang niat Ramadan, jumhur mengatakan, sebagian besar ulama mengatakan niatnya harus ditajdid, diperbaharui setiap malam. Jadi setiap malam Ramadan berniat, saya niat puasa Ramadan besok lillahi ta'ala. Jadi nawaitu shaumal ghadin harus dilakukan setiap malam. Bukan setiap hari bukan sah. Hari itu nak siang bukan sah. Jadi umpamanya orang tarawih, sehingga orang melu niat dengan imam. Delalai kerinan sisa, orang sahur, tangi-tangi jam 5. Baru niat puasa Ramadan, tidak sah. Neng orang kena makan, orang kena ngombe, kan rugi gede. Wah, badai ngelali niat, orang mangan ngombe, tidak boleh. Harus menghormati Ramadan sampai maghrib, kecuali kalau pingsan, harus mabuk itu boleh. Maka harus tetap berpuasa nih, kudu mau puasa. Berbeda dengan puasa sunnah Senin, Kamis dan lain-lain. Rasulullah kadang-kadang zikir subuh panjang. Di luar Ramadan pulang ke rumah, wahai Aisyah, wahai Ummu Salamah, wahai Hafsah dan seterusnya, istri-istri, apakah ada makanan pagi? Seringkali istrinya menjawab, ma'indana syai' ya Rasulullah. Maaf, kita nggak punya apa-apa untuk dimakan ya Rasulullah. Sudah disedekahkan semua. Apa kata Nabi? Idzan ana shaim. Ya udah, nah ngono tak poso. Itu kira-kira jam 6 atau jam setengah 7 kanjeng Nabi niat berpuasa sunnah. Boleh, selama tadi pagi ba'da sholat subuh belum ngopi. Nah, mau wis ngopi terus jam 8 niat ya. Jadi belum makan, belum minum apa-apa, boleh niat sholat puasa sunnah. Ning nak puasa Ramadan harus sejak malam hari. Yang kedua, rukunnya puasa adalah al-imsak 'anil muftirat, yaitu menghindari hal-hal yang membatalkan. Apa itu? Satu, makan minum sengaja. Makan minum secara sengaja, baik banyak maupun sedikit. Aku gurmangan sacendok tetap ada. Tapi meskipun 2 piring nak boten sengaja boten batal. Rasulullah dawuh, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa inna ma at'amahu wa huwa saqa. Bukhari Muslim. Kata kalih sapa wong lali nak poso lalu makan minum 2 piring, maka lanjutkan puasanya. Berarti orang itu didulang Gusti Allah. Alhamdulillah. Monggo padha donga, ya Allah, lupakanlah saya dari puasa. Nek donga ngono kula cilik niku sering donga, ya Allah, muga-muga nggih kula lali. Malah ora tau lali. Yang kedua, yang membatalkan puasa dan harus dihindari al-qai'u muta'ammidan, sengaja muntah. Jadi tangannya dilebokke dan muntah. Tapi nak jenengan numpak bis arah Kopeng tekan mriko kok mal muntah ora sengaja, boten membatalkan puasa. Yang ketiga adalah napa niku al-junun wal irmah. Nuwun sewu.
semaput dalam jangka waktu yang sangat panjang. Karena syarat sahih poso tadi no akal, harus punya akal. Sedangkan wong sing kumat akal hilang, sehingga batal puasanya. Mula nggih ampun kita kira batal. Dan jika ampun pingsan dalam waktu yang sangat panjang. Yang keempat adalah masuknya benda apapun yang bisa terlihat ke rongga-rongga tubuh yang manusia melalui manfaat munfatih, melalui jalan masuk yang terbuka. Jalan masuk yang terbuka itu satu apa? Mulut, dua hidung, tiga bawah dua. Sebagian sudah mengatakan mata. Ya, sebagian ulama dari Malikiyah dan Hambaliyah mengatakan mata itu memiliki jalur yang terbuka ke dalam rongga. Mulai ditetesi obat motor kadang-kadang terasa pahit di tenggorokan. Berarti itu ada jalur yang terbuka. Maka jalur-jalur yang terbuka itu kalau kemasukan apapun yang terlihat ke dalam rongga maka membatalkan puasa. Jadi umpamane nggih umur-umur karo ngledoke banyu ya batal. Nah, tentang tet sontek mboten batal. Sontek mboten karena tidak melalui lubang yang alamiah. Munfatih. Tapi nah infus meskipun tidak melalui lubang batal karena itu makanan dan minuman. Ya ora sido kosong tadi infus numbuh. Ibu bapak sekalian, yang kelima adalah jima. Suami istri siang hari tidak hanya membatalkan puasa, tetapi kafarohnya berat sekali, dendanya berat sekali. Satu, memerdekakan budak, sekarang sudah tidak ada budak. Maka yang kedua, memberi makan 60 orang miskin. Dan yang ketiga, kalau itu tidak mampu, puasa 60 hari berturut-turut. Jadi nak wis 59 dina kok mandek, maka harus diamali dari satu lagi. Dan itu yang melakukan hanya suami, istrinya hanya kodok saja. Jadi ibu-ibu tidak boleh goda suaminya di siang hari bulan Ramadan. Sebab sing nanggung kafaroh sinten? Sing lanang, sing wedok berkodok sedina tok. Sing lanang plus kodok, ya, itu tadi plus kodok. Ya. Yang keenam yang membatalkan puasa adalah haid dan nifas. Ibu bapak sekalian, sekarang kita masuk ke yang membolehkan orang tidak puasa dan konsekuensinya, akibatnya. Qala Allah Ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas orang-orang yang berat sekali melakukan ibadah puasa karena usia lanjut, maka boleh tidak puasa dan cukup membayar fidyah. Misalnya ada orang umur 80-90 tahun sudah sangat berat, maka boleh tidak berpuasa. Untuk itu dia harus membayar apa? Fidyah. 1 hari 1 mud. Sakmut itu orang kok sakmut mutan, berarti boten. Sakmut itu 2 tangannya Rasulullah. Nah, tangannya Rasulullah itu agak besar, lebih besar dari umumnya telapak tangan 2 kita. Maka ketika ditimbang kira-kira 700 gram seharinya. Kapan dibayarkan? Boleh malam harinya, boleh siang harinya. Jadi orang tua yang sudah berat berpuasa jangan disuruh modok. Wong saiki wis sepuh kok kon modok, besok tambah sepuh. Yang kedua, wanita yang sedang hamil atau menyusui juga boleh tidak berpuasa.
Tapi kalau dia khawatir kepada dirinya saja, maka cukup qadha. Tapi kalau dia khawatirkan bayinya, maka dua kewajibannya, qadha dan fidyah. Misalnya, kalau saya puasa bayi saya malnutrisi, stunting, maka saya harus makan minum demi saya dan demi bayi saya, atau demi bayi saya. Kalau saya sendiri kuat, tapi bayi saya mengkhawatirkan kondisinya stunting, maka yang mengkhawatirkan diri dan bayinya atau bayinya saja, maka qadha dan fidyah. Tapi kalau dia, bayi saya sehat walafiat, tapi sayanya yang kurang sehat, maka dia tidak berpuasa karena mengkhawatirkan diri sendiri, cukup qadha saja. Kemudian orang yang bepergian minimal 83 km juga boleh, bahkan baik tidak berpuasa. Ketika haji dari Madinah ke Mekah, Rasulullah dan para sahabat ini kan bulan Ramadan, naik unta berbulan-bulan, berminggu-minggu. Itu ada yang berpuasa. Lalu Rasulullah melihat, ini perjalanan jauh kok berpuasa. Beliau mengatakan, laisa minal birri asyamu fis safar. Tidak termasuk kebaikan berpuasa dalam perjalanan jauh seperti itu. Artinya Rasulullah malah menganjurkan silakan berbuka puasa dalam perjalanan jauh. Tapi perjalanan jauh itu perjalanan untuk ibadah. Yang kedua, bukan maksiat. Perjalanan untuk adu jago, Bapak. Adu jago di Surabaya, maka kita boleh tidak puasa, karena itu untuk maksiat tidak. Jadi yang namanya rukhsah keringanan tidak boleh dikaitkan dengan maksiat, minimal dengan sesuatu yang mubah. Di perjalanan mubah itu boleh meringkas sholat dan juga bisa tidak puasa, tapi nanti diganti di hari yang lain. Wa 'alal ladzi faman kana minkum maridhan. Yang ketiga adalah orang yang sakit, yang kata dokter kalau berpuasa sakitnya orang waras-waras, maka boleh tidak berpuasa, nanti diqadha kalau sudah sehat. Faman kana maridhan aw 'ala safarin, siapa yang sakit atau dalam perjalanan, fa iddatum min ayyamin ukhra, maka dia boleh tidak berpuasa Ramadan dan diganti di hari lain di luar Ramadan. Itulah hal-hal yang membatalkan puasa. Sekarang sunnah-sunnahnya. 1. Takjilul iftar, segera berbuka kalau sudah waktunya berbuka. Jadi begitu yakin sudah maghrib, segera berbuka. Tapi yang namanya iftar itu bukan makan 2 piring, kopi sak gelas, rokok ronger, bukan. Iftar itu namanya batal ke poso. Jadi begitu yakin sudah maghrib, segera minum air segelas, kurma sebiji, 2 biji, 3 biji, terus sholat. Nah, dan itu lebih rong piring kalau. Jadi iftar itu sebetulnya batal ke poso. Kalau sudah maghrib segera, jangan nanti aja tak ampete baru salat cek. Yang kedua, sunnahnya puasa adalah as-sahur. Kanjeng Nabi ngendikan tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah karena dalam sahur ada kebaikan. Apa itu kebaikannya? Taqawi, untuk menguatkan kita menjalankan aktivitas keseharian. Yang ketiga, takhirus sahur, mengakhirkan sahur. Jadi sahur sunnahnya dilakukan 20 menit sebelum fajar. Jangan jam 12 malam. Jam 12 malam sahur, mungkin jam itu melek. Itulah kewajiban, rukun, syarat yang membatalkan dan sunnah-sunnah puasa. Insya Allah para bapak ibu, kalau kita lakukan itu mudah-mudahan puasa kita sah. Amin Allahumma. Tapi ada persoalan di luar sah atau tidak sah, yaitu diterima atau tidak diterimanya puasa kita. Sah itu fikih. Kalau diterima atau tidak diterima
itu akhlak atau tasawuf, maka perlu dipertimbangkan supaya sah dan diterima. Maka selain memenuhi syarat dan rukun, puasa kita harus memenuhi adab-adab puasa. Apa itu adab puasa? Satu, selain menghindari segala hal yang membatalkan puasa, maka kita dituntut untuk memaksakan indera-indera kita. Mata puasa dari memandang perkara yang haram, telinga puasa dari mendengar ghibah, namimah, ngondo, rasani, adu-adu. Mulut puasa dari menghina, mencaci, yang rasani. Hati puasa dari apa? Dari takabur, sombong, iri dengki, syahwat kepada sesuatu yang haram. Maka kalau indera dan hati tadi ikut berpuasa, insya Allah puasa kita meningkat dari shaumul awam menjadi shaumul khawas. Awam itu wong awam pada umumnya, biasanya sing poso namung mulut dan farjinya. Tetapi kalau khawas itu yang berpuasa juga adalah panca inderanya. Karena diterimanya puasa kita oleh Allah, diberi pahalanya oleh Allah, itu jika panca indera kita ikut berpuasa. Man lam yatruk qawla zur awil amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Wa qala Rasul kam min sha'imin laisa min siyamihi illa al-ju'u wal 'atash. Banyak sekali orang berpuasa tapi hasilnya hanya lapar dan dahaga, hanya lapar dan haus. Nauzubillahi min dzalik. Bahkan para wali-wali itu puasanya itu namanya saumu khawasil khawas. Jadi mulut dan farji berpuasa, tidak makan dan tidak zina. Yang kedua seluruh panca inderanya berpuasa, dan yang ketiga hatinya berpuasa dari selain memikirkan Allah. Tapi kita tidak mampu. Bagaimana mungkin kita tidak memikirkan selain Allah? Mengambil dunia yajib kudu mulang sehingga biar PS. Maka kita mungkin kita capai adalah shaumul khawas, yaitu puasa istimewa, puasa orang-orang istimewa. Ya, meningkat dari shaumul awam dan shaumul khawas. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik dan kekuatan untuk menyempurnakan puasa Ramadan kita tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang, serta memberi kita seluruh kebaikan yang Allah janjikan di dalam puasa Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan menaranya semakin mengundang orang berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Selamat Amir Nuri Mustafa yang telah mengkoordinir pembangunan menara masjid.